Masih bersama ya dalam perjalanan Mario Teguh Open Forum bersama dengan Bapak Mario Teguh dan saya Rati. Kita akan langsung sambut untuk pertanyaan Mbak Elma ini Pak Mario. Yes Mbak Rati. Pak Mario, salam super. Salam super Mbak Elma. Pak Mario, saya ingin tahu bagaimana kita bisa menerima kegagalan dan juga belajar darinya. Karena saya tidak ingin kegagalan ini seringkali membuntuti perkembangan karir saya yang sedang berada di puncak-puncaknya. Mbak Elma, bolehkah saya anjurkan Anda untuk mencoba 5 tahun lagi membawa masalah-masa lalu Anda untuk menjadikan Anda lemah? Anda coba 5 tahun lagi aja saja. Coba menggunakan masalah itu sebagai penghalang. Nanti 5 tahun lagi Anda akan tahu Anda jadi pribadi yang lebih kecil dari sekarang. Kalau Anda membandingkan diri dengan potensi jelek seperti itu, Anda tahu itu tidak ada gunanya. Siapa yang Anda mau untungkan dengan membawa masa lalu di dalam keseharian Anda? Siapa? Kemudian siapa yang peduli bahwa Anda menjadi lemah karena masa lalu Anda? Tidak ada. Semua itu kita. Jadi kalau kita mau main-main dengan masa depan, dengan memasalahkan masalah yang sudah lalu, kita sebetulnya hanya memperlemah kita, memperlambat kita, tidak menguntungkan siapapun, tidak membanggakan siapapun. Jadi kalau Anda sayang kepada diri sendiri, mulai dari sekarang, drop it, jatuhkan, tinggal, lepas. Start dengan segar, sesuatu yang lebih tegas. Itu Mbak Rati. Super Pak Mario Teguh. Kita langsung ke Mas Doni di Bogor ya. Yes Mas Doni. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam Mas Doni. Pak Mario, bagaimana menyikapi lingkungan kerja yang ABS, carmuk, pokoknya yang nggak enak-enak nih? Oke, silakan Pak Mario. Mas Doni, jangan sampai Anda kalah muka. Oh. Semua balapannya kan balapan muka Mbak Rati. Ya toh? Nah, hanya muka yang baik itu bukan muka-muka palsu yang hanya asal menyenangkan atasan, bukan. Muka terbaik dalam profesionalisme kita adalah hasil. Jadi kalau semua orang senyum-senyumlah yang sama dengan mereka, tapi hasil Anda lebih. Kemudian kalau semua menyenangkan atasan, ya jangan membuat atasan marah. Senangkan juga, tetapi dengan pekerjaan yang teratur. Begitu Mbak Rati. Super Pak Mario. Baik, kali ini kita langsung beralih. Ada Bapak Ical. Salam super untuk semua. Salam super Pak Ical. Pak Mario, kehidupan kita tidak akan pernah berjalan semulus yang kita pikirkan. Berbagai tantangan seperti yang baru saja saya alami. Saya kehilangan orang yang paling saya cintai karena memang kita ternyata tidak seprinsip lagi untuk membina maligai rumah tangga. Yang saya inginkan adalah kebaikan untuk dia dan juga kebaikan untuk saya dan keluarga. Nah, bagaimana agar ada solusi yang terbaik karena masing-masing sebetulnya berat untuk melepaskan satu sama lain. Ada satu penelitian Mbak Rati, kalau orang itu sering bersama-sama, ketergantungan yang terbentuk karena sama-sama itu kadang-kadang dikira kasih sayang. Jadi karena sudah lama pacaran, sudah lama bersama-sama, kalau tidak ada satu sama lain ada perasaan kehilangan gitu Mbak Rati. Itu ternyata bukan kasih sayang, itu kebiasaan. Nah, apakah mungkin bahwa perasaan yang menyiksa sekarang itu hanya kebiasaan? Bukan kasih sayang, bukan perasaan saling melengkapi yang seharusnya terjadi dalam sebuah pernikahan. Jadi mungkin harus di weather it out gitu. Weather itu cuaca, harus dibiarkan cuaca waktu itu menghilangkannya. Karena ada aroma kadang-kadang di pakaian kita yang habis baru datang dari laundry, ke aromanya nggak begitu enak. Kalau digantung dibiarkan begitu hilang berarti. Sama dengan ketergantungan, keterikatan kepada seseorang. Weather it out. Mungkin waktu saja yang menyelesaikannya. Begitu Mbak Rati. Baik, kita langsung beralih ke Pak Thomas. Salam super Pak Mario dan Mbak Rati. Super Pak Thomas.
Pak Mario, seperti lumpur yang mengotori celana kita, bocornya ban mobil, atau mungkin jerawat. Oh, katanya jerawat yang muncul di rati. Kenapa ini? Dan ada jerawat. Oke, penyakit atau kejadian yang tidak diharapkan lainnya. Ini bukankah semuanya terbentuk dalam kehidupan seseorang sesuai dengan rencana tertentu? Lantas bagaimana kita bisa menerima apa yang memang selama ini kita yakini itu adalah takdir semata? Bukan takdir, Mbak Rati. Untuk sementara lebih baik kita tidak menyimpulkan apapun sebagai takdir. Okay. Kita sama tidak tahunya dengan orang di sebelah, apakah itu takdir atau tidak. Bagaimana kalau kita sekarang menakdirkan diri menjadi pribadi yang pantas untuk mendapat yang terbaik dengan cara melihat yang terjadi itu dengan sebaik-baiknya sikap, dengan sebaik-baiknya reaksi. Ya memang sudah begitu, gimana lagi? Begitu Mbak Rati. Iya. Ya kalau bisa ditunda, diubah. Kalau tidak, ya sudah gimana lagi untuk pilihan. Oke. Begitu Mbak Rati. Baik Pak Mario, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Roger. Bagaimana untuk menjadi lebih cerdas menghadapi berbagai tantangan kehidupan? Itu saja pertanyaan saya Pak Mario. Itu sebetulnya istilah cerdas. Halo? Ya, silakan Pak Mario. Ya, sebetulnya istilah cerdas itu tidak terlalu tepat dalam istilah yang digunakan secara umum. Karena cerdas itu sesuatu yang tidak tumbuh setelah 30 tahun, katanya Mbak Rati. Kecerdasan itu tumbuh sebagai proses yang dicapai dalam kehamilan, dalam pertumbuhan mulai dari umur 0 sampai ke umur 30 tahun. Katanya kira-kira 70% dari kecerdasan kita itu kita capai sampai umur 6 tahun, Mbak Rati. Lalu setelah itu tumbuh pelan-pelan sampai mencapai 100% pada waktu umur 30 tahun. Jadi orang umur 30 tahun katanya tidak bisa cerdas lagi. Nah, yang ada kemudian setelah kecerdasan adalah kepandaian. Karena banyak orang cerdas tidak pandai, Mbak Rati. Karena pandai itu bukan fungsi kelahiran, tapi fungsi belajar. Nah, setelah pandai, masih ada orang cerdas pandai yang dikalahkan oleh satu orang yang bijak. Karena bijak itu bukan fungsi belajar saja, tapi juga fungsi belajar dalam waktu. Peran waktu penting sekali. Nah, jadi mungkin yang Bapak tanyakan bukan cerdas. Bagaimana caranya lebih pandai atau caranya lebih bijak. Nah, itu sebuah proses yang tidak pendek. Itu masih berlangsung bahkan pada orang-orang yang sudah di atas 60 tahunan, 70 tahun, itu masih belajar, Mbak Rati. Nah, hanya beda. Yang dipelajari waktu umur 20 tahun dengan waktu 40 atau 50 tahun sudah beda. Tetapi tidak berarti proses membijakkan diri itu berhenti. Jadi saya tidak bisa berikan jawaban yang final untuk ini. Kecuali mengundang Anda untuk terlibat dalam proses-proses pendewasaan diri. Oke Pak Mario, ini adalah yang terakhir yang paling kita juga tunggu-tunggu, yaitu 3 langkah super terkait dengan tema kita ya. Oke, sebelum saya masuk ke 3 langkah super, Mbak Rati pernah nggak Mbak Rati tawar-menawar dengan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang penting? Pernah, sejujurnya. Pernah, dan sering yang penting itu ditinggal ya Mbak Rati ya. Kadang-kadang. Betul, tetapi saya harus sampai kepada 3 langkah super kita. Oke, silakan. Ini, Mbak Rati ya. So, kita tutup yuk minggu ini dengan Mario. Yes, Mbak Rati, mohon maaf ini sedang di jalan. Oke, silakan 3 langkah super tadi. 3 langkah super penutup minggu ini. Yang pertama, kan kita bicara mengenai alasan dibalik segala sesuatu. Nah, langkah yang pertama adalah mengenali yang membuat kita tidak disukai orang. Yang membuat kita ditinggal, yang membuat kita tidak dihargai. Kenali itu sesuatu yang tidak enak tapi harus dikenali. Lalu setelah mengenalinya, perbaiki. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak dibuang lagi. Kedua, kenali yang membuat kita menjadi pribadi yang disukai.
Kenali alasan itu, kenapa kita disukai, didahulukan, ditinggikan, dimuliakan oleh orang lain, lalu diperkuat. Oke. Ya, yang ketiga, kenali apa yang diharapkan oleh orang dari kita. Apa yang dimintakan, apa yang dicadangkan untuk kita lakukan, kita hasilkan yang diharapkan oleh mereka untuk kita sumbangkan. Lalu setelah mengenali harapan itu, penuhi. Jadi 3 langkahnya adalah memperbaiki yang membuat kita tidak disukai, memperkuat yang membuat kita disukai, dan memenuhi harapan orang lain atas kita. Mbak Rati dan semua super listeners Mitra Pro 2, kalau kita tumbuh bersama harapan orang lain, tidak ada yang tidak bisa kita capai dalam kehidupan ini. Karena orang-orang akan selalu mengutamakan pribadi yang memenuhi harapan kita. Mudah-mudahan akhir minggu kita di minggu ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih super, sehingga minggu depan kita menjadi semakin dekat ke cita-cita kita. Begitu Mbak Rati. Super Pak Mario, luar biasa untuk pagi ini ya. Bisa lebih menyemangati membuka hari-hari di minggu yang selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Rati, mudah-mudahan berguna. Oke, salam super untuk Pak Mario dan sukses selalu ya. Terima kasih Mbak Rati, selamat pagi dan salam super. Selamat pagi juga. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Apa yang terbaik yang pastinya Anda bisa raih di hari ini, itu Anda pantas untuk mendapatkannya ya. Tentunya dengan 3 langkah super tadi. Salam super.